Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sonia Eriana dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian awan. Awan adalah massa-massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku tergantung di atmosfer, di atas di permukaan bumi atau permukaan planet lain. Awan terbentuk karena proses pengembunan atau pemadatan air yang terdapat di dalam udara setelah melampaui keadaan jenuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fajar Muslim dengan nomor induk mahasiswa 210502006. Di sini saya akan sedikit memaparkan bagaimana terbentuknya awan. Awan terbentuk dari panas matahari yang menyebabkan air di lautan, di sungai maupun di danau menguap. Dan uap air tersebut mengarah ke atas dan menjadi dingin. Ketika uap air tersebut naik ke atas, akan berkondensasi menjadi butiran-butiran air yang disebut hari ini yaitu awan. Ketika butiran-butiran air tersebut menggumpal dan menjadi awan dan semakin besar, yang nantinya akan kembali lagi ke bumi, yaitu disebut dengan hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resna Sri Mulyani. Di sini saya akan membacakan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu ada macam-macam awan. Yang pertama ada awan cumulus, yaitu awan yang bergumpal dan bentuk dasarnya horizontal. Dan yang kedua ada awan stratus, yaitu awan tipis yang tersebar luas dan menutupi langit secara merata. Yang terakhir, yang ketiga, ada awan cirrus, yaitu awan yang berdiri sendiri, halus dan berserat. Sering terdapat kristal es, tapi tidak dapat menimbulkan hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Sauri. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis awan. Yang pertama ada awan tinggi. Kelompok awan tinggi yaitu yang berada di atas ketinggian 8000 mdpl. Ada beberapa jenis awan yang berada pada kelompok ini. Salah satunya cirrus, cirrocumulus, dan cirrostratus. Sering berbentuk seperti bulu dan kapas sehingga sangat mudah dikenali. Yang pertama, awan cirrus. Awan cirrus merupakan awan tertinggi dari kelompok ini yang berada pada ketinggian di atas 9000 mdpl. Berbentuk sangat halus seperti benang, sutra, dan mengandung kristal es, sering terlihat apabila saat cuaca cerah. Yang kedua, awan cirrocumulus merupakan awan yang berada pada ketinggian antara 7500 mdpl hingga 9000 mdpl. Bentuk umum dari jenis ini seperti gumpalan bulu domba dan berwarna putih serta dapat terhimpun menjadi globular. Awan cirrostratus merupakan jenis awan yang berada di ketinggian antara 6000 hingga 7500 mdpl. Ciri-cirinya tipis dan putih seperti susu. Awan ini juga yang sering menghasilkan sebuah lingkaran, yang diyakini oleh sebagian orang sebagai tanda akan terjadinya angin topan atau badai. Yang kedua, awan sedang. Awan sedang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, altocumulus adalah awan berbentuk bulatan kecil-kecil seperti kapas yang menyebar luas di langit. Bentuk satu awan dan yang lain terlihat seperti terikat dengan warna putih hingga abu-abu. Persebaran awan ini sangat teratur di langit dan dapat menyeliputi sebagian besar permukaan langit. Kemunculan altocumulus terkadang menandakan akan terjadinya hujan deras lengkap dengan petir. Yang selanjutnya, altostratus merupakan jenis awan yang banyak sekali mengandung butiran air. Awan ini dapat menghasilkan hujan ringan dan virga, hujan yang tidak sampai ke tanah. Bentuk awan ini berupa lembaran tipis yang membentuk jalur-jalur berwarna keabu-abuan. Awan ini menutup sebagian besar permukaan langit, meski beberapa bagian masih dapat tertembus oleh cahaya matahari. Terbentuknya altostratus biasanya saat senja dan malam hari, lalu akan perlahan hilang jika siang datang dengan matahari terik. Yang ketiga, awan rendah. Awan rendah juga terbagi beberapa bagian. Yang pertama, stratocumulus
merupakan sebutan untuk awan yang sangat rendah. Kita dapat melihat awan ini dari tanah dengan jelas. Awan stratocumulus dapat menghasilkan hujan, tetapi biasanya tidak lebat. Bentuknya bulat dengan gumpalan yang tampak berkumpul atau memisah secara teratur di langit dengan warna keabu-abuan. Yang selanjutnya stratus merupakan awan berbentuk lapisan tipis melebar pada langit dengan warna putih keabu-abuan. Awan ini menandakan kestabilan tekanan udara pada atmosfer dan kerap muncul saat cuaca sangat panas. Biasanya awan ini membawa hujan ringan berupa gerimis. Bentuk awannya sangat teratur di langit meski kadang ditemui bentuk yang pecah tidak beraturan. Terkadang awan ini bervolume tebal sehingga menutup cahaya matahari. Dan yang terakhir, nimbus stratus merupakan awan berbentuk tebal dan cenderung tidak teratur dengan warna putih keabu-abuan. Tekstur awan yang tebal dan menutup cahaya matahari ini kerap menghasilkan hujan dan salju. Di daerah tropis, awan ini menghasilkan air hujan yang cukup tinggi, sementara di daerah subtropis hingga dingin, awan ini mampu menghasilkan salju. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Masyabi dari Prodi Agroteknologi dengan NIM 2105020033. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat awan bagi pertanian. Awan berkaitan dengan radiasi matahari, di mana cahaya matahari yang dipancarkan ke bumi akan terhalang oleh matahari, sehingga intensitas cahaya berkurang. Tanaman membuktikan sinar matahari untuk berfotosintesis, merangsang pembangunan dan proses metabolisme lainnya. Apabila awan menghalangi cahaya matahari yang dipancarkan ke bumi, maka proses metabolisme tanaman kurang maksimal dan secara tidak langsung mempengaruhi fotosintesis, pembungaan dan proses transpirasi tanaman, sehingga penyerapan unsur hara oleh tanaman berkurang dan juga mempengaruhi proses metabolisme lainnya. Selain itu, awan juga memberi manfaat yang besar seperti menurunkan hujan yang digunakan tanaman untuk persediaan air bagi pertumbuhan tanaman itu sendiri. Awan juga menghasilkan loncatan elektron-elektron yang disebut dengan petir. Apabila loncatan elektron turun bersamaan dengan air hujan, tanaman memanfaatkannya untuk pelengkap unsur hara. Karena air hujan yang turun bersamaan dengan elektron merupakan sumber unsur hara langsung bagi tanaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.